Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah kata-kata Sioyan terdengar, cangkir teh di tangan Zukun bergetar. Jiwa Huntiandi diselamatkan, teriak Zukun dengan terkejut, dia sama sekali tidak merasakan nafas yang kuat yang datang ke benua Daoki. Dia ras naga selalu bersembunyi dari dunia, dan itu normal untuk tidak mengetahuinya. Guyuan yang mengerti kejadian ini dia perlahan-lahan berkata. Saya tahu sedikit tentang kasus ini, saya masih ingat ketika pertempuran berdarah antara Anda dan Huntiandi pada saat itu. Ketika saya mengetahui bahwa Anda hanya menyegel Huntiandi dan tidak membunuhnya. Saya mengirim orang untuk menjaga Gunung Suandi di mana Anda menyegel Huntiandi. Tetapi hanya beberapa dekade yang lalu Huntiandi yang tersegel dikabarkan menghilang secara tiba-tiba. Dan semua orang yang saya kirim saat itu bahkan tidak mendeteksi keberadaan yang bersembunyi itu. Pada saat itu saya bersama leluhur Anda Xiao Chen dan Xiao Xuan segera bergegas ke Gunung Suandi untuk memeriksa. Tetapi ketika kami sudah tiba namun tidak ada lagi yang tersisa, ucap Guyuan menjelaskan secara perlahan. Setelah Guyuan berkata dia mengeluarkan sepotong kain dari cincin penyimpanannya. Kain itu disertai dengan gambar tengkorak berwarna merah darah. Dengan 4 rantai menjalar di kepala tengkorak itu. Gambar ini terlihat seperti Hall of Soul yang merantai jiwa orang-orang dengan rantai. Setelah Guyuan menyerahkan kain itu kepada Sioyan, dia berkata lagi. Hanya ini satu-satunya informasi yang saya dapatkan di Gunung Suandi. Saya tidak tahu apakah itu dapat membantu Anda, ucap Guyuan. Sioyan melihat pola itu dengan hati-hati. Setelah beberapa saat Sioyan berani mengkonfirmasi bahwa pola ini jelas bukan dari benua Dodi atau benua Daoki. Saat ini terlepas dari kenyataan bahwa ada 7 daratan dan 3 lautan. Tetapi tidak ada orang yang begitu kuat di dunia ini. Ini sudah menunjukkan bahwa kekuatan tersembunyi yang menyelamatkan Huntiandi harus berasal dari dunia lain. Zanlao, apakah Anda tahu dari mana pola ini berasal, tanya Sioyan di dalam hatinya. Karena hanya Zanlao yang tahu batas dunia selain daratan Daoki dan daratan Dodi. Oleh karena itu satu-satunya yang bisa menjawab kasus ini kemungkinan hanya Zanlao. Setelah Sioyan bertanya sebentar, suara Zanlao perlahan terdengar. Pola ini adalah simbol milik kuil 10.000 iblis, ucap Zanlao. Kuil 10.000 iblis, nama kekuatan ini belum pernah saya dengar. Apakah nama itu berkaitan dengan ras iblis, tanya Sioyan. Tidak, kuil 10.000 iblis ini bukan milik kekuatan siapapun. Itu adalah kekuatan tersembunyi yang ada secara independen di lautan ketiadaan. Mereka sangat kuat dan mereka suka menampung jiwa dari semua ras. Lalu menumbuhkan jiwa ini untuk menjadi lebih kuat, bahkan aliansi para dewa tidak berani menyinggungnya, ucap Zanlao. Sioyan yang mendengar itu wajahnya segera menjadi suram. Jika Huntiandi diselamatkan oleh kuil 10.000 iblis seperti yang dikatakan Zanlao, maka Huntiandi sekali lagi dikembangkan menjadi seseorang yang haus darah. Jika dia masih mengingat benua Daoki, maka seluruh benua akan sekali lagi menderita. Guyuan dan Zukun menatap Sioyan dengan tatapan penuh pertimbangan. Setelah menunggu Sioyan untuk waktu yang lama, mereka tidak bisa untuk tidak bertanya. Apakah Anda tahu dari mana pola ini berasal, tanya Guyuan. Sioyan memutuskan untuk memberitahu semua orang, dan akan lebih baik untuk mencegahnya sebelum itu terjadi. Dia berkata, kekuatan untuk menggambar pola ini disebut kuil 10.000 iblis. Itu berspesialisasi dalam menangkap jiwa-jiwa dari semua ras dan membudidayakan mereka. Kekuatan Huntiandi tidak dapat dipungkiri, jika kuil 10.000 iblis mengembangkannya saya khawatir kekuatannya akan meningkat pesat. Tetapi jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini, Huntiandi memiliki vitalitas yang besar. Jika dia ingin pulih mungkin membutuhkan selama ratusan tahun. Bahkan jika dia dipulihkan dia tidak bisa menjadi lawan saya. Tetapi jika kekuatan di belakangnya yaitu kuil 10.000 iblis membantunya, maka sulit untuk mengatakannya, ucap Sioyan. Wajah Zukun dan Guyuan muram.
mereka tahu bahwa meskipun Xiaoyan berbicara dengan ringan, tetapi dapat ditebak bahwa jika masalah ini benar-benar pecah, maka benua Daoqi pasti akan mengalami pertempuran yang lebih sengit daripada sejarah itu. Sepertinya kamu harus melatih sekelompok orang kuat di benua Daoqi. Kalau tidak, jika pertempuran dimulai saya khawatir benua Daoqi tidak bisa menanggungnya, ucap Gu Yuan memberi saran kepada Xiaoyan. Dan sekarang benua Daoqi telah meningkat dari satu benua ke benua lain. 7 benua dan 3 lautan 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Dan populasi secara alami meroket, meskipun kekuatan rata-rata di benua lain relatif lemah. Jika direkrut perguruan tinggi pasti akan mendapatkan sekelompok talenta junior yang tidak lemah dalam budidaya. Jika ini ditanamkan maka akan menjadi andalan di masa depan untuk benua Daoqi. Xiaoyan mengangguk lalu berkata, ini ide yang sangat bagus, untuk memperkuat benua Daoqi ini adalah keputusan terbaik untuk diterapkan, ucap Xiaoyan tersenyum. Sekarang hanya ada 4 klan kuno yang tersisa setelah dihancurkan oleh klan Hun, oleh karena itu saya berharap untuk 4 klan kuno dan suku naga Void kuno membangun perguruan tinggi, ucap Xiaoyan. Masalah ini terkait dengan keamanan masa depan dari daratan Daoqi. Meskipun suku naga Void kuno saya tidak suka perselisihan, demi semua orang di dunia ini suku naga Void kuno secara alami tidak akan duduk diam, ucap Zukun dengan serius mengangguk. Xiaoyan juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Naga Void kuno memiliki akar yang dalam, secara alami sangat dibutuhkan dalam hal kekuatan. Sekarang saya akan memberitahu ke pemimpin klan Yan dan klan Le untuk segera datang, ucap Gu Yuan. Mengenai pendirian perguruan tinggi, orang-orang Xiao dapat mengambil kendali penuh atas hal itu, ucap Xiaozan. Orang-orang Xiao sekarang dapat digambarkan sebagai klan kuno paling kaya di antara klan lainnya. Kalau begitu kami akan menyusahkan kepala Xiaozan, ucap Gu Yuan dan Zukun tidak keberatan. Tentu saja kewarganegaraan Xiao adalah pilihan yang paling cocok, ada banyak orang dari kebangsaan Xiao. Xiaoyan adalah papan nama dari perguruan tinggi, dengan cara ini mendirikan perguruan tinggi akan lebih lancar. Setelah beberapa saat kepala klan Yan yaitu Yan Jin dan kepala klan Lei yaitu Lei Yin akhirnya tiba di aula klan Xiao. Kedua patriark, kita tidak bertemu satu sama lain untuk waktu yang lama, ucap Xiaoyan tersenyum kepada keduanya. Saudara Xiaoyan, kekuatan Anda semakin mengerikan, kami bahkan tidak bisa mendeteksi sedikitpun aura Anda. Saya khawatir kita hanyalah semut kecil jika dibandingkan dengan kekuatan Anda, ucap Yan Jin dan Lei Yin. Yan Jin dan Lei Yin tidak tahu bagaimana memanggil Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan merupakan juniornya tetapi kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan seperti dewa di mata mereka. Kedua patriark tahu cara menggoda junior ini, selama ada origin Qi maka Anda akan berkembang sangat cepat, ucap Xiaoyan. Singkatnya setelah semua patriark klan kuno sudah datang, Gu Yuan dan Zukun menjelaskan masalah yang mengancam dan maksud pertemuan ini. Ketika mendengar penjelasan dari Gu Yuan mereka berdua sangat terkejut dengan berita ini. Saudara Xiaoyan ingin menyatukan seluruh klan yang berbeda di daratan tengah, ucap patriark klan Yan dan klan Lei setuju dengan usul ini. Ini terkait dengan keamanan masa depan benua Daoqi. Semua patriark secara alami tahu pentingnya masalah ini. Mereka segera menyetujui untuk mendirikan persatuan kekuatan benua Daoqi. Seluruh kelompok dengan cepat mulai membangun persatuan dan pendaftaran untuk merekrut anggota segera dimulai. Begitu berita ini menyebar seluruh benua dikejutkan oleh berita ini. Dan banyak orang kuat yang berbondong-bondong untuk bergabung. Pada saat ini Xiao dan Xiaolin berdiri di sebelah Xiaoyan dan memandang seluruh kerumunan. Xiaoyan memandang kedua anaknya dan berkata, kalian merupakan penjaga benua Daoqi ini. Di masa depan kalian berdua harus menjaganya selayaknya rumah Anda, ucap Xiaoyan. Ayah. Yakinlah, kami akan menjaga benua ini dengan jawa kami, ucap Xiao dan Xiaolin. Xiaoyan menyentuh kepala mereka berdua lalu berkata, saya percaya bahwa kedua anak ayah ini akan menjadi orang yang melindungi semua orang. Ayah percaya bahwa kedua anak ayah akan menjadi sangat kuat. Dalam beberapa hari ke depan ayah akan pergi dari benua ini, ucap Xiaoyan. Mendengar ini baik Xiao dan Xiaolin merasa sedih. Mereka ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan ayahnya.
Xiaoyan yang melihat ekspresi keduanya, dia segera memeluk keduanya dan berkata, "Kalian berdua tidak perlu sedih dengan kepergian ayah. Terkadang untuk bisa melindungi orang yang kita sayangi kita membutuhkan banyak penderitaan. Hanya dengan begitu kita bisa menjadi kuat dan memiliki kualifikasi untuk melindungi semua keluarga kita," ucap Xiaoyan. Mereka berdua mengangguk lalu berkata, "Ayah, kami berdua akan bekerja keras untuk membantu meringankan beban ayah. Di masa depan kami akan melindungi ayah, ibu dan seluruh orang-orang kita," ucap mereka berdua. "Anak baik, ayah akan menunggu sampai hari itu tiba. Jika kalian punya kesempatan, ayah ingin kalian menemui Ibu Cailin. Dia sangat merindukan kalian berdua," ucap Xiaoyan. Mereka berdua mengangguk dan menunjukkan keseriusan di wajahnya. Pada saat ini mata Xiaoyan menyipit memandang benua ini. Hatinya penuh dengan ketegasan, tidak peduli itu benua Daoqi ataupun benua Dodi, dia harus menjaga kedua benua ini. Masih ada 50 tahun sebelum dimulainya kompetisi atas nama benua di alam Hongmeng. Pada saat yang sama Xiaozan dan yang lainnya juga kembali dari tempat yang mereka kunjungi. Mereka sangat memuji keindahan dari benua Daoqi, Xiaoyan. Benua Daoqi ini memiliki banyak gunung-gunung dan sungai. Bahkan para penduduk sangat ramah kepada pendatang baru seperti kita. Tempat ini sangat cocok untuk dijadikan tempat tinggal, ucap Xiaozan berkata dengan ekspresi kagum. Dia mengeluarkan peta dan menunjukkan kepada Xiaoyan. Xiaoyan melihat peta yang ada di tangan Xiaozan dan dia sangat terkejut. Sekarang dia melihat bahwa benua Daoqi ini sekarang jauh lebih besar dari masa lalu. Bahkan sekarang sama besarnya dengan benua Dodi saat ini. Sepertinya peristiwa besar telah terjadi di benua Daoqi ini. Daerah yang sangat luas ini sebenarnya milik benua Daoqi yang tersegel. Sekarang segel itu telah hancur dan mereka semua menyatu kembali, ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, saya juga menemukan ada beberapa jejak pertempuran skala besar di benua ini. Mungkin jika kita menelusurinya akan menemukan sesuatu yang tak terduga," ucap Xiaozan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Sayangnya kita tidak memiliki banyak waktu untuk menjelajahi tempat itu," ucap Xiaoyan. Untuk menuju benua Hongmeng dia membutuhkan waktu perjalanan sekitar 10 tahun. Oleh karena itu dia tidak bisa menunda keberangkatannya. Nan Erming dan dokter peri kecil juga muncul di depan kelompok Xiaoyan. Saat dokter peri kecil melihat King Mu'er dan Xiaoyan bergandengan tangan, ekspresi di wajahnya sedikit membeku. Pada saat yang sama Xiaoyan mengambil langkah ke depan menarik dokter peri kecil dan memperkenalkannya kepada semua orang. "Ini adalah teman saya di benua ini, dia biasanya disebut sebagai dokter peri kecil," ucap Xiaoyan. Orang pertama yang merespon adalah King Mu'er, dia segera maju dan mengulurkan tangan sambil berkata, "Nama saya King Mu'er, saya berasal dari benua Dodi. Dan saya merupakan istri Xiaoyan," ucap King Mu'er. Dokter peri kecil sangat terkejut mendengar ini. Dia segera mengendalikan emosinya dan berjabat tangan dengan King Mu'er. Xiaoyan yang merasakan fluktuasi energi yang terpancar dari dokter peri kecil, dia sangat terkejut. "Dokter peri kecil, Anda sudah menerobos Dodi," ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil melepaskan tangan King Mu'er dan tersenyum kepada Xiaoyan. Xiaoyan memeluknya di hadapan semua orang, dia bahkan tidak peduli apakah King Mu'er dapat memahaminya atau tidak. Bagaimanapun dokter peri kecil adalah orang yang selalu membantunya di masa lalu. Tubuh dokter peri kecil menegang saat merasakan pelukan hangat dari Xiaoyan. Tanpa terasa pipi dokter peri kecil dipenuhi dengan air mata. Dia menunggu Xiaoyan untuk waktu yang lama, sekarang dia akhirnya bisa melihatnya lagi. Setelah waktu yang lama dokter peri kecil melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan lalu dia berkata, "Saya mengerti bahwa kekuatan saya masih tidak cukup untuk bisa menemuimu seperti di masa lalu. Tetapi kamu harus berjanji satu hal kepada saya, ketika kekuatan saya sudah memenuhi syarat maka Anda harus membawa saya pergi bersama Anda. Sekarang kamu jaga dirimu baik-baik dan kamu harus tetap hidup," ucap dokter peri kecil. Tanpa menunggu jawaban dari Xiaoyan, dokter peri kecil menghilang dari hadapan Xiaoyan. Xiaoyan melihat punggung dokter peri kecil yang berangsur-angsur menghilang. Dia berdiri di tempat untuk waktu yang sangat lama dan tiba-tiba suara Xiaozan terdengar. "Xiaoyan, kapan kita akan meninggalkan benua ini?" tanya Xiaozan.
Xiaoyan menghela nafas panjang, matanya dipenuhi dengan ketegasan dan berkata, "Sekarang kita akan meninggalkan benua ini menuju ke benua Hongmeng," ucap Xiaoyan. Setelah beberapa saat bahtera tabut yang merapat di klan Xiao perlahan-lahan mulai naik ke atas. Xiaoyan tidak tahu apakah dia berhasil selamat saat mengikuti kompetisi benua. Namun Xiaoyan tahu bahwa tinggal di benua ini bukanlah pilihan yang baik. Ini satu-satunya jalan untuk meningkatkan kekuatannya. Di langit Xiaozan Xiaoxuan dan dua anak Xiaoyan mengantar kepergiannya. Xiaoyan melihat mereka semua. Dia berkata dengan nada tegas, "Saya mempercayakan benua ini kepada kalian," ucap Xiaoyan. "Ayah, kami akan menjaga kedamaian benua ini dan tidak akan mengecewakan Anda," ucap Xiao dan Xiaolin. "Xiaoyan, Anda tidak perlu khawatir, saya dan leluhur Xiaoxuan akan membantu cucu kami untuk mengurus benua ini," ucap Xiaozan ayah Xiaoyan. Di langit lautan orang yang tak terhitung jumlahnya menangkupkan tangan ke arah Kaisar Yan. Pada saat yang sama Xiaoyan bersujud 3 kali kepada ayahnya leluhurnya dan semua kerabatnya. Setelah itu dia berdiri dan dengan lambaian tangannya bahtera tabut berubah menjadi gumpalan cahaya dan menghilang. Melihat kepergian Xiaoyan seluruh pasukan menghela nafas panjang. Mereka tidak akan pernah tahu kapan Xiaoyan akan pulang ke benua ini lagi. Xiaoyan berdiri di atas bahtera tabut, dia melihat benua Daoqi yang berangsur-angsur menghilang. Dia berbalik dan menoleh ke arah kelompoknya saat berkata dengan tegas, "Kita akan menuju benua Hongmeng untuk mengikuti kompetisi atas nama benua. Musuh yang akan datang jauh lebih kuat dari apa yang pernah kita hadapi. Sekarang kita harus mempersiapkan diri dan melakukan pelatihan keras," ucap Xiaoyan. Seluruh kelompok berteriak secara serempak, "Kami akan berjuang dengan keras untuk meningkatkan kekuatan," ucap semua kelompok fearless. Sekarang bahtera tabut sudah memasuki ruang kekosongan. Lingkungan di sekitar sangat sunyi dan tidak ada bintang yang berkedip. Di lautan ketiadaan ini Xiaoyan mencoba untuk memeriksa area di sekitar dengan kekuatan jiwanya. Namun dengan persepsi spiritualnya dia tidak mampu menembus laut ketiadaan. Area ini sangat misterius. Saya tidak mampu mengidentifikasi tempat ini dengan kekuatan jiwa saya, ucap Xiaoyan. Ekspresi semua kelompok Xiaoyan mulai serius saat melihat sekelilingnya. Sejauh mata mereka memandang hanya melihat kabut abu-abu yang berada di lautan ini. Di kejauhan mereka melihat bola cahaya yang terpancar di bawah laut ketiadaan. Saat semakin mendekat bola-bola cahaya itu memancarkan warna yang sangat indah. Beberapa di antaranya berwarna-warni dan ada beberapa berwarna merah dan biru. "Apakah bocah ya ini merupakan benua yang berada di alam ini?" tanya Long Xitian. "Saya tidak yakin, yang terbaik adalah tetap waspada," ucap Xiaoyan. Seluruh pasukan mulai melihat bola-bola cahaya dari dekat. Pada saat yang sama Xiaoyan merasakan sesuatu di antara laut ketiadaan dan segera berteriak, "Kalian semua hati-hati, jangan terlalu dekat dengan laut ketiadaan," teriak Xiaoyan. Tepat ketika suara Xiaoyan jatuh, sosok hitam memukul badan bahtera tabut dengan keras. Bahtera tabut hampir terbalik oleh tabrakan itu. Xiaoyan segera memfokuskan dengan keberadaan yang ada di bawah bahtera tabut. Dia dapat melihat beberapa bayangan gelap yang sangat besar. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir. Tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa.